Puji Tuhan, kita bersyukur kembali Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita diizinkan untuk beribadah di rumah ibadah, sekalipun masih belum semuanya mendapatkan kesempatan, tetapi dari surat edaran nomor SE 15 tahun 2020 tentang panduan penyelenggaraan kegiatan keagamaan di rumah ibadah dalam mewujudkan masyarakat produktif dan aman COVID di masa pandemi. Ini suratnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita diberikan kesempatan untuk boleh melaksanakan ibadah dengan catatan kita harus tetap memperhatikan protokol COVID-19. Beberapa kewajiban yang harus dilakukan oleh gereja antara lain yang tertulis dalam poin 4 ini, kewajiban pengurus atau penanggung jawab rumah ibadah. A. Menyiapkan petugas untuk melakukan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan di area rumah ibadah. B. Melakukan pembersihan dan desinfeksi secara berkala di area rumah ibadah. C. Membatasi jumlah pintu atau jalur keluar masuk rumah ibadah guna memudahkan penerapan dan pengawasan protokol kesehatan. D. Menyediakan fasilitas cuci tangan, sabun, hand sanitizer di pintu masuk dan pintu keluar rumah ibadah. E. Menyediakan alat pengecekan suhu di pintu masuk bagi seluruh pengguna rumah ibadah jika ditemukan pengguna rumah ibadah dengan suhu 37,5 derajat Celcius, 2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit, tidak diperkenankan memasuki area rumah ibadah. F. Menerapkan pembatasan jarak dengan memberikan tanda khusus di lantai atau kursi minimal jarak 1 meter. G. Melakukan pengaturan jumlah jemaah atau pengguna rumah ibadah yang berkumpul dalam waktu bersamaan untuk memudahkan pembatasan jaga jarak. H. Mempersingkat waktu pelaksanaan ibadah tanpa mengurangi ketentuan kesempurnaan beribadah. I. Memasang himbauan penerapan protokol kesehatan di area rumah ibadah pada tempat-tempat yang mudah terlihat. J. Membuat surat pernyataan kesiapan menerapkan protokol kesehatan yang telah ditentukan. Dan K. Memberlakukan penerapan protokol kesehatan secara khusus bagi jemaah tamu yang datang dari luar lingkungan rumah ibadah. Sementara kewajiban masyarakat yang akan melaksanakan ibadah di rumah ibadah, yang pertama, A. Jemaah dalam kondisi sehat. B. Meyakini bahwa rumah ibadah yang digunakan telah memiliki surat keterangan aman COVID-19 dari pihak yang berwenang. C. Menggunakan masker wajah sejak keluar rumah dan selama berada di area rumah ibadah. D. Menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer. E. Menghindari kontak fisik seperti bersalaman atau berpelukan. F. Menjaga jarak antar jemaah minimal 1 meter. G. Menghindari berdiam lama di rumah ibadah atau berkumpul di area rumah ibadah selain untuk kepentingan ibadah yang wajib. H. Melarang beribadah di rumah ibadah bagi anak-anak dan warga lanjut usia yang rentan tertular penyakit, serta orang yang sakit bawaan yang berisiko tinggi terhadap COVID-19. I. Ikut peduli terhadap penerapan pelaksanaan protokol kesehatan di rumah ibadah sesuai dengan ketentuan. Nah, ini beberapa yang boleh saya bacakan, masih banyak, tapi ini hal-hal yang penting untuk bersama kita perhatikan bagaimana kita melaksanakan ibadah di new normal, di dalam normal yang baru ini, supaya kita semua boleh menjalankannya dengan penuh rasa tanggung jawab dan kita boleh juga tetap memuji menyembah Tuhan dengan leluasa, dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ada. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, terkait dengan new normal ini saya rindu membagikan renungan firman Tuhan yang saya beri tema bijaksana di new normal, yang akan kita ambil di dalam Matius pasal 24 ayat yang ke-45 sampai dengan yang ke-51. Matius pasal 24 ayat
45 sampai dengan yang ke-51, demikian bunyi firman Tuhan. Perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi, apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkanya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Amin, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perumpamaan tentang hamba-hamba yang setia dan hamba-hamba yang jahat ini sudah sering sekali kita dengarkan. Tetapi ada hal yang menarik yang berkaitan dengan bagaimana kita hidup bijaksana di new normal seperti sekarang ini, Bapak Ibu. Puji nama Tuhan, kesetiaan adalah awal dari kebijaksanaan. Tidak ada kebijaksanaan tanpa sebuah kesetiaan. Dalam hal ini kesetiaan kita kepada Tuhan akan menuntun juga supaya kita memiliki sikap yang bijaksana di dalam Tuhan. Bijaksana di dalam Tuhan akan membuat kita mampu untuk mengatur setiap langkah kita. Kita akan mampu untuk menempatkan diri kita. Kita akan mampu untuk setia juga menjalankan setiap aturan-aturan pemerintah yang adalah wakil Tuhan di bumi ini. Puji nama Tuhan. Orang yang setia dan bijaksana itu menurut ayat-ayat yang sudah kita baca tadi itu akan diangkat tuannya atau akan menjadi orang kepercayaan daripada tuannya. Kemudian orang yang bijaksana, orang yang setia dan bijaksana tadi itu, firman Tuhan katakan dalam ayat 46, akan berbahagia, akan diberkati oleh Tuhan. Kenapa? Karena mereka bertanggung jawab. Mereka boleh menjalankan setiap tugas dan tanggung jawabnya dengan penuh kesadaran. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berkat tidak serta-merta berurusan dengan sesuatu yang materi. Tetapi ketika seseorang mampu menjalankan setiap aturan dengan penuh tanggung jawab, dia bisa bertanggung jawab menjalankan tugasnya, maka disitulah letak orang akan disebut berbahagia. Orang itu diberkati oleh Tuhan. Nah, tapi di balik itu semua Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata ada juga hamba yang jahat. Nah, siapakah hamba yang jahat ini? Kalau kita bersama-sama memperhatikan dalam ayat yang ke-49, firman Tuhan berbunyi demikian. Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk. Ayat 50, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Kalau kita memperhatikan ayat ini, hamba yang jahat adalah hamba yang tidak peduli kepada dirinya sendiri, apalagi kepada keberadaan atau tanggung jawab yang saat itu dia emban.
Hamba yang jahat ini kemudian berakhir dengan sebuah kondisi yang sangat mengenaskan. Hamba yang jahat ini kemudian berakhir dengan dikumpulkannya dia dengan orang-orang munafik, firman Tuhan katakan, yang akan ditempatkan di mana terdapat ratapan dan kertakan gigi. Tempat yang sangat mengerikan, tempat yang sangat tidak nyaman, tempat yang membuat dia ini kemudian menjadi orang yang sangat malang hidupnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, secara tersirat dalam ayat 49 ini, kita diajak Tuhan supaya kita menjadi orang yang setia dan bijaksana. Ya, setia dan bijaksana di dalam menghadapi new normal seperti sekarang ini. Hal yang pertama supaya kita bisa setia dan bijaksana dalam ayat 49 ini, kita harus mampu menjaga keyakinan kita. Di dalam ayat 49 tadi firman Tuhan katakan, Tuanku tidak datang-datang. Pikiran yang selalu berkata Tuanku tidak datang-datang ini sebenarnya berbicara tentang sebuah keadaan jenuh, sebuah keadaan bosan, kemudian ragu-ragu, sakit hati. Rasa jenuh, rasa bosan, ragu-ragu, sakit hati, ini kemudian berkecamuk di dalam alam bawah sadarnya dia, yang kemudian membuat orang tadi itu memiliki suatu pikiran-pikiran yang membuat dia meragukan keyakinannya. Dia mulai tidak yakin akan janji tuannya. Dia mulai tidak yakin akan apa yang pernah dikatakan tuannya. Dia mulai ragu-ragu, dia mulai mensangsikan setiap perkataan-perkataan tuannya. Hal itu sama terjadi dalam kehidupan kita. Sikap tidak setia dan bijaksana bisa muncul dalam kehidupan kita di tengah kesulitan yang kita hadapi, tatkala kita mulai menjadi ragu akan perkataan Tuhan, ragu akan firman Tuhan, ragu akan janji-janji Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bijaksana di new normal ini, tetap jadikan diri kita semua orang-orang yang mampu menjaga hati dan pikirannya untuk tetap yakin kepada Tuhan dan janji-janjinya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam ayat 49 ini juga dikatakan, lalu ia mulai memukul hamba-hamba yang lain. Untuk kita bijaksana di new normal, jika yang pertama tadi itu menjaga keyakinan kita, yang kedua yaitu kita harus mampu menjaga sikap kita. Ada suatu sikap yang tidak baik yang ditampilkan daripada hamba-hamba yang jahat. Apa yang dia lakukan? Dia tidak memiliki kasih kepada sesamanya. Kemudian apa yang dia lakukan? Dia memukul, dia melakukan suatu perbuatan yang tidak menyenangkan kepada sesamanya. Pada masa-masa sulit, kadangkala orang berlaku irasional. Dia berlaku yang tidak masuk akal. Seharusnya dia bisa saling tolong menolong, tapi keadaan sulit dia saling baku tikam satu dengan yang lain, berebutan satu dengan yang lain, tidak memiliki kepedulian satu dengan yang lain. Ya, hamba yang jahat juga melakukan yang sama. Dalam keadaan yang sulit, dia tidak saling bergandengan tangan. Dia melupakan janji daripada tuannya ketika tuannya pergi. Kemudian yang dia lakukan adalah dia mulai memberontak. Pemberontakan itu dia lakukan dengan dia bersikap tidak sopan, bersikap tidak baik, memiliki suatu sikap yang merugikan orang lain, kemudian juga merugikan dirinya. Pada masa sekarang ini mari kita menjaga sikap kita, sikap yang patuh, sikap yang tunduk kepada aturan, sikap yang menghormati hukum. Itu perlu untuk senantiasa
kita pelihara dalam diri kita, supaya kehidupan Kristen kita benar-benar tertampil dan menjadi terang, menjadi teladan bagi banyak orang. Ya, puji nama Tuhan. Yang terakhir, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bijaksana di new normal. Jika yang pertama tadi jaga keyakinan kita, kepercayaan kita kepada Tuhan, kemudian yang kedua jaga sikap kita, yang ketiga firman Tuhan katakan di sini jaga pergaulan kita. Dalam ayat 49 bagian C ini, dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk. Firman Tuhan katakan pergaulan yang buruk dapat merusak kebiasaan yang baik. Bapak Ibu Saudara, rasa jenuh, rasa bosan, rasa ragu bisa saja muncul dalam diri kita. Tapi jangan biarkan itu berlarut-larut sehingga kita memiliki sikap yang buruk, yang kemudian membuat kita memiliki hubungan sosial yang buruk, di mana kita tidak mampu menjaga pergaulan kita. Pergaulan kita yang seharusnya dalam kondisi pandemi ini kita belajar untuk berkumpul dengan keluarga, kita diberikan kesempatan new normal, itu artinya kita diberikan kesempatan untuk produktif, sehingga kita mampu menggunakan waktu dan kesempatan kita untuk menghasilkan sesuatu yang baik. Tetapi new normal kita salah artikan untuk apa? Membuat kita menjadi orang yang bebas tanpa ada suatu aturan yang mengikat. Satu contoh kemudian dengan kondisi new normal kita menggunakannya untuk dugem. Wah, ini sudah salah jalan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita menggunakannya untuk hal-hal yang non-produktif, apalagi itu konsumtif. Menjadi orang yang tidak produktif, tidak menghasilkan sesuatu, tapi malah merugikan sesuatu. Karena kenapa? Pergaulan. Kalau di Alkitab tadi kemudian dia kumpul bersama orang pemabuk. Jangan sampai hal itu terjadi dalam diri kita. Menyia-nyiakan berkat Tuhan, menyia-nyiakan kesempatan Tuhan hanya untuk apa? Menyenangkan diri kita. Karena itu, supaya kita bijaksana di new normal, jaga keyakinan kita. 2, jaga sikap kita. Hormati pemerintah, hormati setiap aturan yang ada. Taatlah kepada firman Tuhan. Dan yang ketiga, jaga pergaulan kita. Pergaulan yang buruk dapat merusak kebiasaan yang baik. Mari kita terus menggunakan kesempatan-kesempatan sekarang ini untuk semakin banyak berdoa, semakin banyak memohon kepada Tuhan, semakin banyak kita merenungkan firman Tuhan, semakin banyak kita menjaga iman kita supaya tetap terjaga baik untuk semakin setia dan bijaksana di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.